Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu, kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Biarlah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sekali lagi dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan pada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel pada hari Minggu ini, diambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dari api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyembah gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemersikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia dan yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga." Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada siapa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap
apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Amang Inang, Horas Madihita Salutna. Amang Inang dan jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita yang boleh menjadi perhatian kita bersama-sama. Nomor 1, nama minggu. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nomor 3, ibadah kita di HKBP Bandung Reformanda dilayankan dalam 4 kali. Yang pertama pukul 7 dalam bahasa Indonesia, ibadah sekolah minggu pukul 9, pukul 11 ibadah bahasa Batak, dan pukul 16.30 ibadah dalam bahasa Indonesia. Seluruh ibadah dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan, dan untuk itu kami memohon dengan rendah hati apabila Amang dan Inang telah mengikuti ibadah,
untuk boleh segera pulang karena untuk memberikan tempat bagi parkir jemaat yang akan datang berikutnya. Kemudian kami juga memohon dan menghimbau dalam setiap ibadah untuk amanang inang tidak menggunakan gadget atau HP untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lain di luar firman Tuhan. Dan kami berharap juga untuk HP bisa di silent, dan apabila Amang Inang terpaksa harus mengangkat handphone, kami berharap untuk bisa mengangkatnya atau mengambilnya di ruang di belakang supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih untuk pengertian Amang dan Inang sekalian. Nomor 4, persembahan. Pada hari ini, Minggu 21 Agustus 2022 dan minggu depan 28 Agustus 2022, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop, yaitu amplop pertama untuk huria pembangunan dan kantor pusat, dan satu lagi untuk dana pensiun HKBP, di mana sesuai dengan surat edaran dari Eporus HKBP nomor 685 tahun 2022 tertanggal 2 Juni 2022, bahwa HKBP Distrik 18 Jabartenggie dibebankan biaya 1 miliar untuk menutupi kekurangan dana pensiun sebesar 30,7 miliar. Dan diharapkan pada bulan Agustus 2022 ini akan berakhir pengumpulan dana pensiun. Jadi Amang Inang, kita mengumpulkan persembahan hari ini dan minggu depan. Di amplop khusus itu kita berikan untuk dana pensiun menutupi kekurangan 30,7 miliar, di mana distrik 18 dibebankan 1 miliar untuk seluruh gereja di distrik 18 Jabartenggie ini. Jadi dengan firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita memberikan persembahan kita nanti, dan apabila Amang Inang ingin memberikan secara langsung ke administrasi gereja juga boleh, bisa langsung datang ke kantor gereja. Yang kelima, baptisan kudus. Hari ini Minggu 21 Agustus 2022 pada ibadah pukul 11.00, gereja kita akan melayangkan sakramen baptisan kudus untuk 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan jemaat kita, yaitu keluarga Raja Hotmatua Marbun, Ibu Mutiara Boru Tambunan, sektor 11 Sarijadi, dan anak keluarga Abednego Sagala, Ibu Novantri Boru Pangaribuan, jemaat sektor 7-8-12 Maban Seltim. Nomor 6, penuguhan CD. Hari ini Minggu 21 Agustus 2022 pada kebaktian pukul 11 dilaksanakan kepada 13 orang pelajar CD yang akan naik CD hari ini. Nomor 7, hari ini Minggu 21 Agustus pada kebaktian pukul 11 akan diadakan perjamuan kudus. Para hado mengundang untuk mengikutinya, terlebih bagi seluruh jemaat yang telah CD dan keluarga. Jadi dikhususkan bagi keluarga yang akan mengikuti CD hari ini, tapi apabila ada juga yang mau ikut boleh. Nomor 8, memasuki masa pensiun Sintua. Pada hari Minggu depan, 28 Agustus 2022, pada kebaktian pukul 11, 2 orang majelis atau Sintua akan memasuki masa pensiun Sintua, yaitu Sintua Reinhard Toman Liberty Panggabean dan Sintua Hotman Sinaga SH. Nomor 10, berita Dewan Koinonia. Yang pertama, seksi perempuan, sermon gabungan. Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 9.30 sampai 15.00 WIB bertempat di area wisata Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, akan dilaksanakan kegiatan sermon gabungan seksi perempuan. Kegiatan berupa ibadah, latihan kur, makan siang, games, dan sukacita. Anggota seksi perempuan berangkat bersama dari gereja pukul 9.00 WIB
Pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Seksi Perempuan Nyonya Situa O Utasoid Boru Silitonga, nomor HP tertera. B. Seksi AMA Talkshow Persekutuan AMA Distrik 18 Jabar Tinggi pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 9 sampai selesai, bertempat di HKBP Kertanegara, akan dilaksanakan acara Talkshow Persekutuan AMA Distrik 18 Jabar Tinggi. Kegiatan berupa kebaktian bersama dan talkshow. Nomor 12, Dewan Diakoni, Seksi Diakoni Sosial, HKBP Masih Haolongan, mengingat pesan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dan Galatia 6 ayat 2, gereja kita mengajak jemaat untuk membantu saudara kita, anggota jemaat yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Bantuan akan diberikan guna mendukung biaya pengobatan, terutama untuk tindakan medis yang tidak masuk perlindungan BPJS dan kebutuhan lain saat pengobatan. Jemaat yang tergerak hatinya dapat menyampaikan bantuan melalui rekening Mandiri Huria, nomor tertera atas nama HKBP Bandung Reformanda, dan menginformasikannya kepada Seksi Diakoni Sosial atau Bendara Huria. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu, boleh juga menitipkan ke Sintua Sektor masing-masing atau ke Seksi Diakoni Sosial, atau boleh menghantarkan juga ke kantor Huria ke bagian administrasi gereja. B. Donor darah. Pada hari Minggu depan 28 Agustus 2022 mulai pukul 9 sampai 11 bertempat di konsistori gereja, Seksi Diakoni Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah, mohon konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 26 Agustus. Dapat menghubungi Nyonya Lasma Sirait Boru Sitanggang dan Nyonya Tiur Tobing Boru Sipahutar. Nomor HP bisa dilihat di warta jemaat kita. 14. Pertanggungan sektor. Pertanggungan sektor akan dilaksanakan untuk sektor 9 Bumi Siliwangi dan sektor 10 Pajajaran pada hari Jumat 26 Agustus 2022 pukul 18 WIB. Untuk sektor Bumi Siliwangi bertempat di keluarga R. Marbun Boru Matondang, Jalan Setiabudi nomor 119C, Setiabudi 119C. Dan untuk sektor 10 Pajajaran, keluarga T. Tambunan Ibu Situa A. Boru Sitompul bertempat di Jalan Sumedang nomor 2 di gereja ini. Ucapan selamat ulang tahun. Gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 15 sampai 21 Agustus 2022. Dalam warta kita ada tertera 21 orang. Mungkin di antara kita ada yang hadir pada saat ini. Kami minta untuk berdiri. Ya, kita tepuk tangan. Tetap berdiri sama Inang. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jehovah dosi parmaan au, dang tagamon haurangan au. Di patongon doau tujap palan akana lomak. Di togu-togu doau di lambung aek hasonangan. Selamat ulang tahun Inang, Amang. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir berita keuangan. Dalam minggu ini gereja kita menerima sebesar Rp27.482.910 untuk pembangunan, Rp2.609.600 untuk kantor pusat, Rp2.418.500 dan yang lain-lain Rp9.400.000.
Rp1.000. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Apabila ada penulisan ataupun kesalahan dalam penulisan jumlah keuangan, dapat menghubungi ke sekretariat gereja atau bendahara gereja kita supaya kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Mari menginang, kita masuk dalam doa syafaat kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kasih dan berkat-Mu, penyertaan Tuhan bagi kami dalam istirahat kami tadi malam, dan Tuhan bangunkan kami, memberikan kehidupan yang baru bagi kami hari ini. Dan pada hari ini juga Tuhan, Engkau berkenan menghantarkan kami untuk datang ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kerinduan itu Tuhan, dan kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Bapa di surga, kami mau menaikkan doa syafaat kami ke hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dengarkanlah Tuhan doa permohonan kami ini ya Allah, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, dan Allah yang Maha Kasih, yang mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi seluruh doa-doa kami Tuhan sesuai dengan waktu dan kemuliaan-Mu ya Allah. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah begitu banyak krisis, harga-harga bahan pokok yang mulai naik Tuhan, dan rencana kenaikan bahan bakar, dan banyak hal lagi Tuhan yang akan kami hadapi di negara kami ini Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang boleh memberkati para pemimpin kami. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Dan Tuhanlah yang menolong mereka untuk membuat kebijakan yang boleh tetap memperhatikan rakyat dan pembangunan di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap kebijakan yang akan dilakukan. Dan Tuhan juga yang menolong kami ya Allah, supaya bangsa dan negara kami ini boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana keadilan sosial dan pemerataan pembangunan itu boleh terus berlangsung ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk keadaan yang semakin baik, di mana pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, dan kami percaya itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Tetapi kami terus memohon perlindungan-Mu ya Allah, biar Engkau yang menjaga dan menolong kami. Apabila kami keluar dari rumah dan melaksanakan pekerjaan kami boleh tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan bagi kami yang belum mendapatkan vaksin, biar Engkau yang boleh mendorong kami semua bangsa dan negara ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama mengikuti program vaksinasi, vaksin pertama, kedua, booster pertama, dan mungkin nanti ada booster yang kedua Tuhan. Biar Engkau yang menggerakkan seluruh rakyat Indonesia ini supaya mau mengikuti program pemerintah, sehingga kekebalan masyarakat boleh semakin baik dan bangsa kami boleh tertolong apabila terkena penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang terus menjaga dan melindungi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Situa ESM Silain dan Amang H. Situmorang yang terbaring sakit pada hari ini Tuhan. Ya Allah, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong mereka, menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka Tuhan, bahwa dalam sakit penyakit mereka ada Allah yang bersama-sama mereka, berdiri bersama mereka Tuhan. Dan kami percaya ya Allah, tidak ada yang mustahil bagi kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami memohon supaya mujizat Tuhan boleh berlaku buat mereka ya Allah. Bapa, kami juga berdoa untuk Amang SR Sibarani, Nyonya Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utauruk Boru Lumban Tobing, Nyonya L Sihombing
boru Simanjuntak, amang M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon boru Samosir, amang D. Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan boru Tampu Bolon, Amanulang, Nyonya R. Silaban boru Manurung, Situa KM Panggabean, amang DJ Situmorang, Nyonya Situa CL Situmorang boru Pakpahan, Nyonya Siregar boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun boru Purba, Nyonya Huta Barat boru Siregar, Situa RT Panggabean, Nyonya R. Sinaga boru Siburian, Nyonya S. Sinaga boru Napitupulu. Bapa di surga, kami bawakan jemaat-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menolong memelihara mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Untuk pemulihan sakit mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesehatan, pemulihan ya Allah, supaya mereka terus boleh bersuka cita, karena ada Allah yang bersama-sama dengan mereka, yang membimbing mereka, yang meneguhkan mereka, dan seluruh keluarga yang merawat juga Tuhan. Engkau juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan, supaya mereka dengan sepenuh hati boleh mendampingi, menjaga saudara-saudara kami ini Tuhan. Dan sungguh kami berharap mereka boleh kembali sembuh, karena semuanya pertolongan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawakan jemaat Tuhan yang merindukan anak, yang merindukan teman hidup dan pekerjaan. Kami berharap dan berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan, biarlah semuanya boleh terjadi dan boleh terlaksana hanya sesuai dengan waktu Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Berikan kepada kami selalu ada pengharapan, karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, kami terus berdoa untuk adik kami Timothy Simbolon agar terus bisa lancar berkomunikasi. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal kemajuan yang telah terjadi. Biarlah Tuhan yang terus bersama membimbing anak kami ini Tuhan, dan orang tua mereka Tuhan terus jaga dan beri kekuatan supaya boleh terus membimbing, supaya Timothy Simbolon boleh semakin baik dalam berkomunikasi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengingat saudara-saudara kami di Jemaat Persiapan Lembang dan Sumedang yang merindukan adanya tempat ibadah yang tetap dan permanen Tuhan. Kami terus berdoa biarlah Engkau yang boleh memberikan pengharapan itu Tuhan, dan itu boleh terjadi bagi gereja-Mu ini Tuhan, dan berikan kesatuan hati, berikan juga izin untuk boleh terjadi Tuhan dari pemerintah setempat. Dan biarlah Tuhan kami terus bawakan ini dalam tangan-Mu, supaya pada saatnya kelak Tuhan, tempat ibadah di Lembang dan Sumedang boleh terbangun dan boleh terlaksana dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah kami letakkan semua dalam kaki salib-Mu, karena Engkau yang mengerti dan mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan akan menyapa kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita seluruhnya. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makanan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu suku yang sangat merindukan berkat, yang paling banyak maksud saya, adalah kita orang Batak. Menarik itu. Setiap momen ada kegiatan, kita orang Batak ini sangat merindukan berkat. Salah saya ada bangso nolomo rohana masihol di pasu-pasu kita halak Batak dok. Coba bayangkan semua kegiatan orang Batak, semua, dan merindukan berkat. Bahkan ketika orang tua pun yang akan meninggalkan dunia ini, kita masih menginginkan ahado pasu-pasum tuau amang, ahado pasu-pasum tuau inang. Kalau kita perhatikan adat Batak, semuanya itu syarat dengan muatan berkat. Itu baik, sungguh luar biasa itu, dan saya bangga. Tapi persoalannya, dapatkah seseorang itu memberikan berkat? Saya rasa tidak. Hanya Tuhan yang memberikan berkat. Keinginan ada, tapi yang mengabulkan berkat itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimanapun kuasa orang itu, sekalipun dia telah disematkan dengan istilah orang Batak, bagi dia
di mana Hagabiun, di mana Hamoraun, di mana Hasangapun, itu tidak akan dapat mengabulkan berkat. Yang mengabulkan berkat adalah Yesus sendiri dalam hidup ini. Nas ini berbicara tentang bagaimana meraih berkat. Bagaimana caranya supaya berkat Tuhan itu ada bagi saya. Ini ajakan Nas dalam konteks ibadah. Kita membaca secara keseluruhan pasal 58 ini ketika umat Tuhan telah pulang dari pembuangan. Mereka asik membangun diri sendiri. Mereka asik memperbaiki rumah sendiri. Mereka asik menghidupi diri sendiri. Kepedulian mereka terhadap sesama terhindar. Maka Yesaya dengan nyaring dan kuat mengatakan, coba saudara perhatikan ayat 1 itu. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bagaimana caranya supaya berkat itu ada? Itu yang menarik dalam nas ini. Ini jelas masalah ibadah. Semua pasal 58 ini ibadah, terlebih khotbah hari ini. Tapi ibadah yang mau dimaksudkan bukan ibadah secara lahiriah, tetapi ibadah kerohanian. Itu yang mau diinginkan oleh Yesaya sendiri. Mari kita lihat saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan melihat nas ini, jika negara kita mengatakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema kemerdekaan. Tema kemerdekaan mengatakan tahun ini ketika kita masih dalam gaung kemerdekaan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nas hari ini mengatakan sungguh luar biasa lagi. Jauhkan kejahatan, lakukan yang baik. Jauhkan kejahatan, lakukan yang baik, maka kamu menerima berkat Tuhan. Mana itu kejahatan? Ketika engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada orang, ini kejahatan. Membuat orang tertindas, membuat orang menderita. Ini harus satu jalan ini. Jauhkan kejahatan, lakukan yang baik. Membuat sesama kita tertindas, membuat orang kecil tertindas, mengenakan kuk penderitaan. Banyak ini. Berbagai bentuk-bentuk kuk di antara sesama. Itu bukan puasa. Puasa yang sejatinya dikatakan oleh firman Tuhan tidak mengenakan kuk, tidak mengenakan penderitaan kepada sesama dimanapun kita. Dalam konteks bagaimanapun. Sekarang ini banyak membuat berbagai persoalan, berbagai penderitaan. Saya rasa almarhum Joshua dan teman-temannya itu sekolah minggu dulu. Yakin saya. Sekolah minggu itu di gereja masing-masing. Karena itu pengikut Yesus. Tapi dia mengenakan kuk penderitaan kepada sesamanya. Saya yakin itu sekolah minggu dulu itu. Janganlah saya katakan dulu belajar sini, sekolah minggu. Nampaknya di gereja sungguh luar biasa. Nas ini mengatakan bagaimana kau di luar, bagaimana kau di dalam gereja. Pertama di luar gereja. Jangan kenakan kuk penderitaan itu kepada sesamamu. Karena itu sangat dibenci Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan datang kepadamu. Yang kedua dikatakan jangan menunjukkan. Sungguh luar biasa. Menunjuk orang dengan jari. Hanya ini jari telunjuk. Hanya ini. Kalau orang sana menunjuk bukan jari itu. Ibu jari ini. Hanya ini ibu jari. Jari telunjuk. Ibu jari. Jari manis. Jari tengah.
Jari manis, jari kelingking. Jadi salah orang sana menunjuk. Nama jadi juga ini. Kita selalu menunjuk kesalahan orang, memfitnah orang dengan kesalahan. Baik istri di rumah, baik sesama, baik siapapun, kita suka menunjuk kesalahan orang. Itu adalah juga bentuk penindasan. Itu juga adalah bentuk fitnah. Maka firman Tuhan mengatakan jangan menghunjuk, jangan menunjuk. Karena ketika kita menunjuk kesalahan orang, kita juga belum tentu bebas dari kesalahan. Maka jangan menunjuk kesalahan. Nyata dikatakan dia itu menunjuk orang dengan jari. Selalu mempergunakan ini. Di tengah-tengah keluarga, ketika seorang ayah bekerja, istri sebagai ibu rumah tangga, ketika anak nakal, apa yang terjadi? Pasti ayah pertama sekali menunjuk istri. Kamu tidak benar mendidik anak. Nah, kembali istri menunjuk suami. Bahkan ketika istri sebagai wanita karir, dia akan menunjuk suami yang tidak benar. Persoalan menunjuk dengan jari telunjuk ini akan menciptakan berbagai konflik, baik di tengah-tengah keluarga, baik dalam kehidupan sehari-hari. Maka firman Tuhan mengatakan, jika saudara ingin menerima berkat Tuhan, jauhkan yang jahat, lakukan yang baik, jangan tunjuk kesalahan orang. Lihatlah dirimu. Maka ketika kita melihat diri kita, maka terjadi introspeksi diri. Kita tidak lagi menjadi menghakimi orang lain. Jika kehidupan itu telah terjadi, maka firman Tuhan mengatakan, inilah berkat yang akan kita terima. Sungguh luar biasa. Engkau akan seperti tanah. Engkau akan seperti air mengalir. Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Sungguh berkat Tuhan itu. Jadi saya katakan tadi, ketika kita menjauhkan yang jahat dan melakukan yang baik, pasti berkat Tuhan datang. Maka kepedulian kepada orang-orang yang lapar, kepedulian kepada orang-orang tertindas, bahkan memberikan hakmu kepada orang lapar. Bisa? Mungkin. Boleh hama kaman. Orang kadang matua di son, orang matua di orang ni paham poku. Bisa, kenapa enggak bisa? Saya yakin dan percaya orang tua mampu menahan lapar untuk anaknya. Betul? Betul. Sekali lagi, orang tua mampu menahan lapar asalkan anaknya, keluarganya kenyang. Betul? Kenapa kita bisa? Kenapa orang lain tidak bisa? Itu contoh kecil. Itu contoh kecil aja. Terlalu mobi opung, tupa hopuna. Suadong peta hodiau asal modong ipa hopuki. Kenapa bisa? Bisa. Memberikan hakmu itu kepada orang lain supaya orang lain itu semakin beriman dan tumbuh. Maka dikatakan firman Tuhan ini bahwa engkau akan dituntun oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat-berkat melimpah kepadamu. Tuhan akan senantiasa mengairi engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Sungguh luar biasa berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima ketika dalam konteks kehidupan sehari-hari kita mampu menjauhkan segala yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah ibadah di luar daripada konteks gereja. Yang kedua, Yesus mengatakan apa itu ibadah di dalam gereja. Mulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Inilah ibadah itu. Sungguh luar biasa itu. Yang dikatakan dia taat kepada hari Sabat. Tidak melakukan urusan pekerjaanmu pada hari Sabat.
Hari Sabat itu menjadi hari kenikmatan. Dalam bahasa Batak sungguh luar biasa. Gabi ari hasoloan ni rohammai. Yang tidak semuanya dapat terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hari Sabat itu menjadi hari mulia. Itu jelas. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tidak ada alasan tidak. Terkadang kita ini lebih hebat daripada Tuhan. Hari Minggu juga bekerja. Alasan ini, itu, ini, itu. Ini jelas, coba kita perhatikan. Coba kita baca nanti setelah renungan. Ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan. Jangan salah dipergunakan hari Sabat itu. Karena itu hari Tuhan. Hari Sabat itu ketika kita lakukan berarti kita mengingat hari kebangkitan Yesus. Kita mengingat hari Pentakosta. Itu hari Sabat. Sungguh luar biasa itu hari Sabat itu. Ketika kita mendengarkan hari Sabat, maka kita harus betul-betul mengingat hari Sabat adalah hari kebangkitan Yesus. Dia memberikan kemenangan bagiku. Hari Sabat adalah hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan bagiku. Jangan main-main akan hari Sabat. Hari Sabat arisan di rumah amang, maka kami tidak ke gereja. Sungguh luar biasa, jangan lakukan urusanmu. Jika engkau menginginkan berkat. Tapi seperti saya katakan, karena kita orang Batak sungguh luar biasa berkat, maka itu kita anggap juga sebagai berkat. Tapi ingat, awal khotbah saya, yang berikan berkat hanya Tuhan. Mengingat hari Sabat itu, jangan salah pergunakan hari Sabat. Mumpung hari Minggu, mumpung hari Sabat, marilah kita rekreasi. Mumpung hari Sabat, mari kita buat ini dan itu. Utamakan bahwa hari Sabat itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hari Sabat itu adalah hari curahnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Maka mari kita benar-benar merawat hari Sabat itu, hari untuk Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita menguduskan hari Sabat itu? Maka dikatakan dalam nas ini, sungguh luar biasa. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub. Apa milik pusaka Yakub? Ini harus kita tahu. Apa milik pusaka Yakub? Jangan salah mengerti. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam Kejadian 27 ayat 27 hingga 28. Ini milik pusaka Yakub yang menjadi milikku ketika aku menguduskan hari Sabat, dan milik saudara yang betul-betul menghormati hari Sabat. Ini milik pusaka Yakub. Saya baca. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, ini milik pusakanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini milik pusaka Yakub. Ini akan menjadi milikku dan milik saudara ketika saudara benar-benar mempergunakan hari Sabat itu adalah hari untuk Tuhan. Apa yang menjadi kepunyaan Yakub akan menjadi kepunyaan saya dan kepunyaan saudara. Apa yang kurang lagi? Apa yang kurang tidak ada? Baik harta di dunia ini, baik harta di surga, menjadi kepunyaan kita. Ketika hari Sabat itu, hari kebangkitan Kristus, hari turunnya Roh Kudus, menjadi betul-betul saya hormati dan saya lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jika hidup ini saya katakan sangat membutuhkan berkat, maka berkat Yakub akan ada bagiku, berkat Yakub juga turut bagi saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, itulah ibadah kita di luar gereja.
dan demikian juga ibadah kita di dalam gereja. Semuanya adalah berkat. Karena itu, jauhkanlah yang jahat, lakukanlah yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu ini. Kami sungguh merindukan berkat-berkat surgawi. Dan firman-Mu hari ini telah menyapa kami, agar kami memperoleh berkat surgawi yang daripadamu. Kami harus benar-benar menjauhkan segala bentuk kejahatan dan melakukan yang baik yang sesuai dengan firman-Mu. Maka kami akan menerima berkat, bahkan berkat Yakub yang sungguh luar biasa menjadi milik kami. Sebab itu Tuhan, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa hidup kami ini menjadi ibadah yang sejati. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja, dimanapun kami berada, hidup kami ini menjadi ibadah. Demikian juga kami selalu mengingatkan hari Sabat Tuhan, hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus Yesus, dan hari turunnya Roh Kudus, sehingga kami benar-benar memuliakan, menjadikan Sabat-Mu menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Bimbing, mampukan dan kuatkan kami melakukannya, sehingga kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu dan haus akan berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berikan persembahan yang terbaik ke depan altar. Kita puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Yesus Tuhanku, sejukkan hatiku yang menuntun jalanku ke rumah Bapa-Ku. Harta yang tak ternilai yang dikorbankannya, agar ku tak terikat harta di dunia. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita.